Berikutnya yang kelima ya. Yang kelima. Metode yang diterapkan oleh Ibrahim alaihissalam adalah berdialog dengan anak. Dan juga mendengarkan pendapatnya si anak. Komunikasi, dialog, kita dengarkan juga pendapat si anak. Karena melalui dialog dengan anak, ya, akan tercipta bonding, ikatan antara orang tua dan anak. Itu yang menjadikan anak itu mencintai orang tuanya. Dan kalau anak sudah mencintai orang tuanya, dia akan patuh nurut kepada orang tua. Perhatikan ya. Dalam surat As-Saffat, ayat yang ke-102 dan seterusnya, Allah Subhanahu wa taala ceritakan kisah ketika Ibrahim alaihissalam mendapatkan wahyu berupa mimpi bahwasanya beliau menyembelih putra beliau Ismail. Apa yang beliau lakukan? Apakah langsung tarik anaknya? Nah, ini perintah Allah, sini. Enggak. Disebutkan dalam Al-Quran. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya. Ketika Ismail itu sudah menginjak usia remaja. Ini usia-usia di mana anak itu sedang kuat-kuatnya membantu orang tuanya. Apalagi Ibrahim ketika itu sudah berusia tua. Jadi kalau Ismail itu lahir ketika Ibrahim usia 80-an, maka boleh jadi ketika Ismail ini usia remaja, ya, atau beranjak ke usia remaja, boleh jadi ketika itu Ibrahim sudah usia 90-an. Berarti sedang sangat-sangat butuhnya kepada Ismail. Di saat itulah datang ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Menyembelih siapa? Ismail. Apa yang dikatakan oleh Ibrahim? Beliau berdialog. Diskusi dulu sama anaknya. Walaupun ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Beliau sampaikan, "Qala inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara." Wahai nak, aku melihat dalam mimpiku, aku menyembelihmu. Dan ingat, mimpi para nabi adalah wahyu. Walaupun tidak disebutkan secara eksplisit, Allah memerintahkan Ibrahim untuk menyembelih anaknya. Tidak disebutkan. Hanya saja Ibrahim melihat dalam mimpi bahwasanya beliau menyembelih Ismail. Nah, karena mimpi para nabi adalah wahyu, Ibrahim alaihissalam menafsirkan ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ditanya dulu anaknya, "Nak, saya melihat dalam mimpi aku menyembelihmu. Fanzur madza tara." Bagaimana menurutmu, nak? Coba bayangkan. Subhanallah. Bayangin ini kalimat disampaikan oleh Ibrahim kepada anaknya. Kira-kira kalau bukan Ismail ini kira-kira jawabannya seperti apa? Kita nggak bisa bayangin ya. Ini orang tua kok mau nyembelih anaknya. Tapi Ismail faham, bapaknya ini nabi. Dan mimpi seorang nabi adalah wahyu. Wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Ismail? Qala ya abati if'al ma tu'mar. Wahai bapak, kerjakan apa yang engkau diperintahkan untuk mengerjakannya. Subhanallah. Coba seorang anak masih remaja bisa mengucapkan kalimat seperti ini. Ini kalau bukan karena didikan orang tuanya sejak kecil, mustahil bisa berucap seperti ini. Ya, ini anak baru beranjak remaja ini. Kalau anak kita zaman sekarang apa? TikTokan ya. TikTokan. Subhanallah. Lamban sekali anak zaman sekarang itu mencapai usia kedewasaan itu lamban sekali. Lebih dulu baliknya daripada akalnya sempurna. If'al ma tu'mar. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Kerjakan apa yang diperintahkan, wahai bapak, wahai ayahku. Engkau akan mendapatiku orang yang bersabar. Aku akan bersabar. Luar biasa. Intinya di sini diambil pelajaran oleh para ulama. Ibrahim alaihissalam itu melakukan pendekatan kepada anaknya. Dan itu dilakukan dengan
berbincang-bincang, berkomunikasi, bicara, ngomong. Nah, kebanyakan kita itu jarang ngomong sama anak. Ngomong di sini bukan harus selalu menasehati ya, menasehati terkait agama, adab, akhlak. Ya itu harus memang. Tapi bahkan ngomong dalam perkara-perkara yang biasa-biasa, yang mubah-mubah gitu. Terkait hobi mereka, terkait pengalaman yang mereka dapatkan hari itu di sekolah, itu ditanya. Diajak berdiskusi, bicara mereka itu. Sampai tercipta yang namanya bonding, ikatan antara anak dan orang tua.